Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lanjutkan belajarnya. Ada satu kisah sepasang suami istri yang sudah beberapa kali mengerjakan ibadah haji dan bahkan hampir setiap tahun berangkat umroh. Namun satu ketika mereka ditanya, bagaimana ketika mereka sudah tidak lagi mampu melaksanakan ibadah haji dan umroh? Apa yang akan mereka lakukan? Mereka tidak mengerti. Karena begitu mereka sudah tidak bisa melaksanakan haji dan umroh, atau bahkan sudah meninggal dunia, maka berhentilah amal pahala yang mereka dapatkan. Pahala haji itu besar, pahala umroh pun juga besar. Namun ketika sudah tidak bisa dilaksanakan, maka pahalanya pun juga berhenti. Maka ini akan sangat sayang sekali kawan-kawan. Untuk itulah ada satu nasihat yang luar biasa dan kita bisa belajar darinya, yaitu bahwasanya ada 3 amalan yang manakala ini kita lakukan, manakala kita ini kerjakan, maka pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Apa itu? Yang pertama yaitu adalah sedekah jariyah ataupun infak jariyah. Sedekah jariyah ini fungsinya untuk apa? Atau kemana arahnya? Teman-teman boleh berinfak ataupun bersedekah, atau dalam kata lain disebut sebagai wakaf, yaitu bisa ngebantu membangun masjid. Selama masjid tersebut masih dimanfaatkan, masih digunakan untuk ibadah, maka setiap ibadah yang dilakukan maka kita akan mendapatkan pahala terus meskipun kita sudah meninggal dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga kita memberikan wakaf Quran ke masjid-masjid. Setiap Quran kita dibaca, setiap Quran kita digunakan untuk orang-orang yang berada di masjid tersebut, maka kita pun juga akan mendapatkan bagian kebaikan ataupun pahala dari Quran tersebut. Setiap huruf yang dibaca, maka kita pun juga akan mendapatkan pahala dan itu akan mengalir terus meskipun kita sudah tidak berada di dunia ini. Kawan-kawan boleh pilih sedekah jariyah dalam bentuk apapun. Bisa membangun jalan, bisa membangun pondok pesantren, aktivitas-aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan umum yang itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka di situ adalah bagian daripada sedekah jariyah. Atau misalnya juga kawan-kawan menanam pohon di pinggir jalan. Ketika pohon itu nanti besar dan ada buahnya, buahnya manis, disukai oleh banyak orang, kawan-kawan boleh berikan buah itu kepada siapa saja, boleh ambil itu buahnya, boleh dimanfaatkan tumbuhannya. Maka selama pohon itu masih ada, maka pahala terus mengalir untuk diri kita. Yang kedua, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu bagaikan pohon. Pohon akan memberikan buahnya manakala ilmu itu diamalkan. Ilmu semakin diamalkan akan semakin memberikan banyak manfaat kepada pemilik ilmu dan juga kepada orang yang diajarkan ilmunya tersebut. Jadi bukan malah berkurang, tapi justru akan bertambah dan semakin bertambah keilmuannya. Satu ilmu yang diajarkan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Dan ilmu tersebut diajarkan lagi kepada orang lain, kita masih mendapatkan pahala dari ilmu itu. Satu contoh misalnya, kita punya ilmu baca Quran. Kita ajarkan kegiatan baca Quran kepada orang lain. Dan kemudian orang tersebut membaca Quran, ayat demi ayat. Kita mendapatkan pahala dari setiap huruf yang dibaca. Lalu kemudian generasi berikutnya pun lahir. Mereka mengajarkan itu kepada orang lain, kepada generasi berikutnya. Mereka pun juga akhirnya bisa baca Quran. Maka kita masih mendapatkan pahala itu. Diajarkan lagi ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, generasi berikutnya. Maka di situ kita masih mendapatkan aliran pahala dari ilmu tersebut. Dan masih banyak
ilmu-ilmu lain yang bermanfaat di dunia ini yang kita bisa pelajari dan bisa kita ajarkan kepada orang lain. Silahkan pilih sesuai dengan kemampuan kita. Kita ingin ahli atau ingin mahir di bidang ilmu apa yang kemudian dari ilmu itu bisa menjadi atau bisa mendatangkan pahala yang terus mengalir meskipun kelak kita sudah meninggal dunia. Lalu yang ketiga yaitu adalah doa anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ini tentu butuh proses, butuh pembelajaran kawan-kawan. Kita bisa mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi-generasi yang baik, untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang kelak mereka betul-betul bisa mendoakan orang tuanya. Kita butuh investasi waktu, kita butuh investasi tenaga dan biaya, bagaimana agar anak-anak kita itu kelak betul-betul menjadi anak yang betul-betul berbakti, betul-betul menjadi kebanggaan untuk orang tuanya, betul-betul bisa menyelamatkan kita, mendatangkan pahalanya, baik itu di dunia sampai dengan di akhirat dan bahkan kelak sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak-anak yang soleh ini mampu memberikan syafaat, bisa menolong orang tuanya kelak berada di akhirat dan bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 investasi yang tidak akan pernah rugi untuk selamanya kawan-kawan. Maka pilihlah investasi-investasi yang terbaik yang betul-betul bisa mengalirkan pahala untuk diri kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jangan hanya sekedar kita pilih aktivitas ataupun investasi yang hanya bisa mendatangkan untuk kenikmatan di dunia saja, sedangkan kenikmatan akhirat tidak pernah kita pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.